Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam beli tomat. Tomatnya dimasukin ke sumur. Yang jawab salamnya semangat, insya Allah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ar-Rahmah Komplek Angkatan Laut apa Bu? Usman Harun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa TV One dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita sangat luar biasa. Jangan biarkan emosi mengendalikan diri. Coba saya mau tanya di sini, siapa yang gak pernah marah angkat tangan? Bapak-bapak gak pernah marah? Pak, lebih sering mana bapak yang marah atau ibu yang marah? Ibu. Bu, lebih sering mana? Ibu yang marah atau bapak yang marah? Bu? Ibu katanya ngaku Pak. Subhanallah. Subhanallah. Nggak usah khawatir. Kenapa? Karena marah itu fitrah. Dia emosi yang semua orang punya. Marah. Ada sedih, ada gembira, betul ya? Ini semua bawaan ciptaan Allah, ini bukan musuh. Yang namanya emosi itu bukan musuh. Kenapa demikian? Karena kalau nggak ada marah, berarti kita nggak peduli itu kalau nggak ada marah. Betul nggak Bu? Anak nggak mandi, nggak belajar, nggak sholat, kita nggak marahin, baik atau buruk itu? Buruk. Maka marah itu tanda kita peduli, tanda kita sayang. Yang nggak boleh itu bukan marah, yang nggak boleh itu marah-marah. Betul nggak Bu? Betul apa betul? Nih ibu-ibu nih biasanya kalau marahnya versi ibu-ibu nih, habis bikin sambal ditinggal wudhu, pas dilihat sambalnya udah habis. Ini kok sambal udah hilang, baru ditinggal wudhu aja udah hilang nih sambal nih. Ini yang makan gak punya perasaan kayaknya nih. Padahal kan perasaan saya juga mau, kata ibu-ibu kan begitu ya. Nah ini marah-marah keseharian kita. Kalau ibu marah sama bapak biasanya apa Bu? Abang ini disuruh buang sampah, dari kemarin gak dibuang-buang tuh. Udah 3 kali disuruh buang sampah, baru dibuang sampah. Ibu marah. Ini versi ibu-ibu. Kalau bapak biasanya marahnya kapan? Bapak pulang dari kantor, pulang dari kerja, lapar, lauknya sudah ada. Pas buka rice cooker, ternyata rice cookernya belum di-onin. Betul nggak Pak? Ini marah. Tapi sekali lagi marah itu sehat. Karena kalau kita tidak marah, nggak ada jihad fisabilillah. Betul nggak? Kalau nggak ada marah, dulu dijajah Belanda, diem aja tuh kalau nggak ada marah. Betul nggak? Marah itu membuat kita terjaga harga diri. Jadi yang penting jangan marah, jangan marah-marah yang penting. Kalau marah itu sehat. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin waktu bulan puasa, target kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Betul apa betul? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa agar takwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Bukan gak marah, bukan gak punya marah. Tapi ciri orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha. Mampu mengendalikan marah. Marah itu api. Betul Bu?
Kalau nggak ada api, ibu bisa masak nggak? Betul nggak? Marah itu kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan, kita nggak bisa bergerak. Tapi yang penting kendaraan ini kita bisa mengemudi. Coba bayangkan kita mobil baru tapi nggak bisa mengemudikan, apa yang akan terjadi? Tabrakan. Maka sesungguhnya marah ini adalah cara Allah menjaga kehidupan kita ini. Jadi marah itu netral, bisa positif, bisa negatif, betul? Ibu kalau digodain orang di jalan, marah nggak, Bu? Marah atau bersyukur? Saya bersyukur Pak Ustadz, nggak marah. Kenapa? Berarti saya cantik Ustadz. Berarti kalau kita digodain setan, bersyukur atau marah? Saya bersyukur Ustadz, berarti saya orang baik. Karena orang baik digoda setan. Kalau orang jahat, CS-nya setan, kira-kira gitu ya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka soal emosi ini bukan soal baik dan bukan soal buruk. Tapi soal emosi ini kita bisa kendalikan atau tidak bisa kita kendalikan. Soal itu. Nah kenapa demikian jamaah sekalian? Karena ada emosi marah. Sebenarnya targetnya untuk melatih kita. Bisakah kita menjadi orang yang memiliki jiwa mutmainnah? Jiwa apa? Mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena orang yang tenang itu bukan karena dia nggak ada marah. Tapi dia bisa mengendalikan marah. Betul nggak? Jiwa yang tenang itu bukanlah orang yang tidak sedih. Tapi jiwa yang tenang itu adalah orang yang tidak tenggelam di dalam kesedihan. Tapi kayaknya kalau di sini jiwanya tenang semua nih kelihatannya. Ini tanda utangnya insya Allah nggak ada utang nih kelihatannya. Amin. Kencang berarti banyak punya utang di sini. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi jiwa yang tenang ini nanti yang akan masuk surga. Makanya orang calon masuk surga itu bukan yang gak marah, tapi yang tidak pemarah. Betul gak? Karena itu mari kita tumbuhkan hati kita menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Ar-Rahmah, tepatnya di Jalan Usman Harun, Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Nah pemirsa, siang hari ini kita membahas tentang banyaknya orang emosi di jalanan, apalagi juga sekarang banyak sekali beredar informasi di media sosial yang ini kita mudah sekali tersulut emosinya. Nah untuk itu pemirsa kita mengangkat tema jangan biarkan emosi, kendalikan diri. Bersama guru-guru kita ada Ustadz Jumharudin yang tadi sudah memberikan tausiah di segmen 1 dan juga nanti ada Ustadz Fikri Haikal. Langsung saja pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita.